Swastiastu. Om Awignam Astu Kinamasina. Om Anubadrah Kratuyantu Wiswata. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa karena atas asung kerta wara nugrahanya kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan swadharma kita sebagai umat Hindu. Umat sedharma yang terkasih, saat ini kita sedang berada di zaman Kali atau Kali Yuga. Adapun ciri-ciri setiap yuga dapat kita lihat dari prinsip-prinsip dharma yang mulai merosot, di mana hanya kepuasan hatilah yang menjadi tujuan utama umat manusia. Sementara itu, prinsip-prinsip adharma mulai berkembang dan merajalela di masyarakat, seraya melenyapkan prinsip-prinsip dharma. Fenomena ini dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Karena fakta-fakta tersebut, maka Kali Yuga sering disebut sebagai zaman kemerosotan akhlak dan moral, zaman kepalsuan, zaman kekaulatan, zaman edan, zaman kemunafikan, dan zaman perselisihan dan pertengkaran, serta zaman kesengsaraan dan penderitaan. Oleh karena itu, dalam Dharma Wacana kali ini, saya tertarik untuk mengambil tema susila yang saya beri judul Sat Atatai Dosanya Tidak Terampuni. Umat sedharma yang saya banggakan, kita pasti sering mendengar istilah atatai dalam pelajaran di sekolah. Umumnya dibahas definisi dan pembagiannya. Saya di sini mencoba untuk mengulas lebih jauh karena banyak disebutkan dalam kitab suci agama Hindu seperti kitab Bhagavad Gita, Manawa Dharma Sastra, Vaida Samhita, Bhagavata Purana, dan lain-lain. Kata atatai sendiri sering diterjemahkan sebagai penyerang atau the aggressor. Menurut peraturan Weda, ada 6 jenis penyerangan, yaitu yang pertama, orang yang meracuni orang lain. Yang kedua, orang yang merampok kekayaan orang lain. Yang ketiga, orang yang menyerang dengan senjata-senjata yang mematikan. Yang keempat, orang yang membakar rumah orang lain. Yang kelima, orang yang mengambil tanah milik orang lain. Dan yang keenam, orang yang menculik istri orang lain. Dalam kitab Bhagavad Gita, Adhyaya 1, Sloka 36, Arjuna menyebutkan para putra Destrarasta sebagai penyerang. Jika kita pernah membaca atau menonton Mahabharata, memang Duryodhana dan adik-adiknya pernah meracuni Bima, pernah membakar Pandawa dalam rumah kardus, dan kegiatan berdosa lainnya. Dari keenam kejahatan besar atau atatai tersebut, hanya 2 hal saja yang akan saya bahas lebih lanjut. Yang pertama, orang yang membakar rumah orang lain atau akmida. Membakar di sini bukan berarti hanya membakar
rumah orang lain, tapi dalam artian luas, orang yang membakar harta benda berharga milik orang lain. Contohnya, orang yang membakar mobil orang lain, bahkan orang yang membakar orang hidup-hidup. Yang kedua, orang yang mencemarkan atau memperkosa wanita atau praktik ramah. Dalam beberapa literatur Weda disebutkan orang yang mencemarkan wanita atau menculik wanita dan melakukan persetubuhan dengan istri orang lain atau disebut perbuatan selingkuh. Menurut ide pedanda Made Gunung, seorang pedanda yang memiliki pandangan progresif jauh ke depan dalam ajaran agama Hindu, dosa yang tidak terampuni adalah perbuatan selingkuh. Orang yang terjerumus dalam perselingkuhan dan sampai akhir hayatnya tidak ada perbaikan moral, maka dalam reinkarnasi berikutnya ia akan menjelma menjadi makhluk kelas rendah. Beliau berkata, "Saya sudah membaca berbagai buku mantra pengelukatan. Dari 125 mantra pengelukatan, tidak ada satupun mantra yang dapat melukat dosanya selingkuh. Untuk itu, untuk mereka yang suka atau doyan berselingkuh, siap-siaplah dalam kehidupan mendatang akan menjelma menjadi binatang kelas rendah, seperti lintah misalnya." Dalam kitab Srimad Bhagavatam disebutkan ada 28 planet neraka yang seluruhnya dipimpin oleh Dewa Yamadipati. Dalam Srimad Bhagavatam Sikanda 5 Adhyaya 26 Sloka 20 disebutkan, seorang pria dan wanita yang melakukan hubungan seksual terlarang akan dihukum setelah kematiannya oleh asisten Yamaraja yang dikenal dengan sebutan Taptasurmi atau Taptamurti. Di sanalah arwah pria dan wanita seperti itu dihukum dan dicambuk, dipukuli dan dicambuk. Laki-laki dipaksa untuk memeluk bentuk besi merah panas dari seorang wanita, dan wanita itu dipaksa pula untuk merangkul bentuk yang sama dari seorang pria. Ini adalah hukum dari seks terlarang. Umat sedharma yang saya banggakan, bagaimana seharusnya seseorang menghadapi atatai seperti itu? Srila Prabhupada dalam Bhagavad Gita Sloka 1 Adhyaya 36 menjelaskan, pada zaman dahulu orang yang melakukan atatai harus segera dibunuh dan dianggap tidak bersalah atau tidak berdosa jika membunuh mereka itu. Dalam hal ini, kitab Manusamerti atau Manawa Dharma Sastra kitab Manusamerti atau Manawa Dharma Sastra Adhyaya 8 Sloka 350 sampai 351 menjelaskan,
bahwa siapapun yang melakukan atau melaksanakan atatai tersebut boleh dibunuh dan tidak ada kesalahan atau dosa dari mereka yang membunuh, dan tidak ada kesalahan atau dosa dari membunuh mereka itu. Hal ini juga disebutkan dalam beberapa samhita seperti Wasista, Vyasa, Budayana, Wisnu, dan Brihaspati. Hal ini juga ditegaskan oleh Sri Krishna dalam Srimad Bhagavatam Sikanda 1 Adhyaya 7 Seloka 20. Hal ini juga ditegaskan oleh Sri Krishna dalam Srimad Bhagavatam Sikanda 1 Adhyaya 7 Seloka 53 bahwa orang yang melakukan atatai harus dibunuh. Hal ini terdapat dalam kitab suci. Umat sedharma yang terkasih, dalam zaman Kali Yuga ini, setiap orang yang melakukan kesalahan atau berbuat dosa, mereka akan mengemas kalimat-kalimat, alasan-alasan supaya tidak disalahkan dan tidak dianggap berdosa. Akan diusahakan sekuatnya untuk mencari ayat-ayat dan pasal-pasal yang membenarkan kesalahan atau dosa dari mereka itu. Dalam kebanyakan situasi, orang yang membunuh atau membela diri dianggap bersalah atau berdosa, sehingga membuat mereka berasa bersalah dan bertobat. Perintah Weda menyatakan, Manhinsat Sarwa Bhutani. Jangan membunuh makhluk hidup apapun, kecuali dalam keadaan yang sangat ekstrim. Karena membunuh dalam bentuk apapun dianggap berdosa, dan non-kekerasan adalah kebaikan kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan semoga kita bisa menghindari diri dari kegiatan atau perbuatan atatai seperti itu, karena sesungguhnya perbuatan itu sangatlah bersalah dan sangat berdosa. Sukinah, Om Sarwe Bawantu Sukinah, Sarwe Santu Niramaya, Sarwe Badrani Pasyantu, Makacit Duka Babawet. Om Santi, Santi, Santi.